berjudul Ideologi Pancasila. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Afrul Sasanta Diabet. Bersama dengan teman-teman saya, terdiri dari Aisyah Divalia Candika, lalu juga ada Alifa Hania. Konsep ideologi. Ideologi adalah seperangkat gagasan, nilai-nilai, keyakinan, dan pandangan dunia yang membentuk dasar bagi tindakan dan kebijakan suatu kelompok atau masyarakat. Ideologi dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sejarah ideologi melibatkan perkembangan dan transformasi berbagai pemikiran dan konsep yang membentuk pandangan dunia manusia. Sejarah ideologi mencakup berbagai ideologi yang telah muncul selama beberapa abad. Beberapa ideologi yang penting dalam sejarah meliputi yang pertama ada Platonisme, yang kedua ada liberalisme, yang ketiga ada Marxisme, yang keempat ada Nazisme, dan yang kelima ada demokrasi. Keempat ada sosialisme, yaitu dia tuh menginginkan redistribusi kekayaan dan sosialisme dalam perekonomian untuk mengurangi ketidaksetaraan. Yang terakhir ada kapitalisme, yaitu mendorong kepemilikan swasta, pasar bebas, dan persaingan. Ini adalah ideologi yang perekonomian yang dominan dalam banyak negara. Hubungan Pancasila dan agama. Agama membutuhkan Pancasila dalam menyelesaikan keterbatasannya, khususnya untuk mempertemukan antar agama untuk menghindari adanya konflik. Dalam dimensi sosiologis, agama seringkali memiliki fungsi sebagai pemecah atau outgroup. Cacat agama ini hanya dapat dijembatani melalui konsensus bersama, yaitu dengan Pancasila. Sebaliknya, Pancasila membutuhkan agama untuk mempercaya kedalaman makna hidup. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah dan proses perumusan yang panjang dan dinamis. Pancasila pertama kali diusulkan oleh I.R. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato di depan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam pidato tersebut, Soekarno menyampaikan 5 asas atau sila yang menjadi dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan, yang tiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan. Dan selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, 5 sila tersebut disusun dalam ulang menjadi yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan permusyawaratan atau perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran, dan akselerasi dari masyarakat. Tujuannya adalah mewujudkan cita-cita untuk hidup berbangsa dalam mencapai harkat dan martabat kemanusiaan. Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat akutal, dinamis, dan antisipatif. Meski Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat dinamis, namun hal itu tidak mengubah sedikit pun nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat menerima dan mengembangkan pemikiran baru dari luar dan dapat berinteraksi dengan perkembangan atau perubahan zaman. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki peran penting dalam
konteks sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Berikut adalah beberapa peran utama Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, menjaga keberagaman dan persatuan Pancasila. Dua, fleksibilitas dan adaptabilitas. Yang ketiga, sebagai landasan kebijakan publik. Yang keempat, pedoman dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, sumber inspirasi dan motivasi. Yang keenam, pendidikan dan pembelajaran. Melalui peran-peran ini, Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat menjadi fondasi yang kuat bagi pembangunan sosial, politik, dan budaya yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf apabila ada kekurangannya. Saya dan kelompok saya mengucapkan terima kasih.